Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung kembali di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan belajar kajian fikih metode praktis kitab Fathul Qorib tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu tentang 3 hal yang mewajibkan mandi yang khusus untuk perempuan. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salasatun tahtasu bihan nisa'u. Wa salasatun tahtasu bihan nisa'u wa hiya al-haidu. Dan 3 hal tadi yang mewajibkan mandi kemarin ada 6. Yang 3 ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan yang 3 ini khusus untuk perempuan. Yaitu yang pertama adalah haid atau menstruasi. Ini mewajibkan mandinya ketika sudah berhentinya darah haid. Ayyidamul khariju minim ro'atin, dalam tausinya ala sabilis sihati balagot tis'asinina. Yang dinamakan darah haid adalah darah yang keluar dari perempuan, maksudnya dari farji perempuan, dengan jalan sehat, maksudnya dengan cara normal, jadi bukan karena penyakit. Yang perempuan tadi sudah mencapai usia 9 tahun, komariatan takribiyatan. 9 tahun itu tahun 9 tahun itu tahun komariah, maksudnya adalah memakai tahun hijriyah, komariatin takribiyatin. Jadi memakai tahun hijriyah kira-kira 9 tahun, maksudnya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun, akan tetapi dalam penjelasan yang detail itu bisa kurang dari 9 tahun, yaitu 9 tahun kurang 16 hari, kurang sedikit ya. Ketika kurangnya itu tidak ada 16 hari, maka itu keluar darah, berarti itu darah haid. Jadi hampir 9 tahun. Kalau sudah hampir 9 tahun ke atas keluar darah, maka itu adalah darah haid. Biasanya keluarnya setiap bulan. Wanifasu yang kedua, ini hanya penjelasan singkat ya. Adapun nanti penjelasan lebih detail tentang haid, ada pembahasan tentang haid tersendiri. Wanifasu yang kedua yang mewajibkan mandi khusus perempuan adalah nifas. Apa itu nifas? Wa huwa ad-damul khariju akibal wiladati. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya wanita setelah melahirkan itu mengeluarkan darah beberapa hari. Nah, ini disebut darah nifas. Ai bihaitsu yakunu qabla khamsata asyara yauman minha. Jadi termasuk darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan sekira jaraknya itu belum mencapai 15 hari. Jadi bisa saja orang itu ketika melahirkan setelah itu tidak keluar darah, tapi beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian, 10 hari kemudian, bahkan 11, 12, 13, 14 hari kemudian dia kok keluar darah, maka itu juga termasuk nifas, asalkan setelah melahirkan selisihnya atau selangnya ini tidak mencapai 15 hari, maka itu adalah darah nifas, masih termasuk darah nifas. Karena fa'innahu damu haidin mujtami'un,
Karena yang namanya nifas itu sebetulnya adalah darah haid yang berkumpul di dalam tubuh perempuan, karena biasanya wanita yang mengandung itu biasanya tidak mengalami haid, walaupun tidak pasti, tapi biasanya tidak mengalami haid. Nah, kemudian darah haid itu mengumpul dan keluar itu setelah melahirkan. Jadi pada dasarnya darah nifas itu adalah darah haid yang berkumpul dalam tubuh kemudian keluarnya telah melahirkan. Jadi hukumnya pun sama-sama mewajibkan mandi. Wamin sama lau nafat an nufasa uraf ahadasil haidi kafat an niyatu walau amdan. Dikarenakan darah nifas itu asalnya darah haid yang berkumpul, maka seumpama orang yang nifas, jadi setelah nifas dia itu mandi dengan niat menghilangkan hadas haid, maka itu cukup. Nah, cukup mandinya sah walaupun dia sengaja. Jadi orang setelah nifasnya berhenti kemudian dia mandi, niat mandi menghilangkan hadas haid, itu sah mandinya dan hadas nifasnya hilang. Fa innahu mujibun lil husli qat'an. Jadi nifas itu mewajibkan mandi secara pasti, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jadi semua ulama mengatakan nifas mewajibkan mandi. Wal wiladatu dan yang ketiga adalah melahirkan. Al mashubatu bil balali mujibatun lil husli. Jadi wal wiladatul mashubatu bil balali mujibatun lil husli qat'an. Melahirkan yang dibarengi dengan basah-basah ini mewajibkan mandi secara pasti. Mewajibkan, jadi melahirkan yang dibarengi dengan basah-basah, dengan cairan, disertai ada cairan, ini mewajibkan mandi secara pasti. Maksudnya qat'an pasti, ai bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi kalau orang melahirkan ada cairannya, ini pasti mewajibkan mandi. Wal mujarrodatu anil balali mujibatun lil husli fil aswahi. Dan melahirkan yang sepi dari basah-basah, sepi dari cairan. Jadi orang melahirkan kok tidak kering, bayinya kering, nggak ada cairannya, ini mewajibkan mandi menurut kaul asoh. Nah, ini menurut kaul asoh. Nah, jadi menurut pendapat yang lebih benar. Nah, jadi ini bukan kesepakatan ulama. Jadi hanya menurut kaul asoh. Ada pendapat yang lain, ada pendapat yang berbeda. Jadi kalau melahirkan yang tidak disertai cairan ini mewajibkan mandi menurut kaul asoh. Jadi ada pendapat yang berbeda. Tapi kalau ada cairannya ini pasti mewajibkan mandi. Jadi itulah 3 hal yang mewajibkan mandi, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Dengan 2 pemilahan tadi, melahirkan yang ada cairannya dan yang tidak ada cairannya. Termasuk melahirkan itu adalah melahirkan yang belum berbentuk manusia. Di dalam di tausihnya ada keterangan wal balalu wahwa. Jadi yang namanya melahirkan adalah infisalu jami'il waladi walau min ghairi suratil adamiyyi, adalah keluarnya semua anak, jadi seluruh tubuhnya anak walaupun belum berbentuk manusia. Haitsu ulima annahu aslu adamiyyin, ketika diketahui bahwa itu adalah calon anak, jadi calon manusia, bakal manusia, mungkin bentuknya belum begitu berbentuk manusia, maka itu mewajibkan mandi. Nah, itu mewajibkan mandi. Jadi orang keguguran itu pun mewajibkan
mandi. Wayajibu al-huslu ala man waladat min ghoirit tariqil muqtadi li thubuti ummiyatil waladi bihi. Dan termasuk wajib mandi juga bagi wanita yang melahirkan dari selain jalan yang biasanya. Jadi orang melahirkan dengan operasi cesar. Jadi dikeluarkan dari perut langsung, dari rahim, dari perut dioperasi, bukan melalui kelamin. Nah, itu juga mewajibkan mandi karena dia juga berstatus melahirkan, dia sebagai ibu dari anak tadi. Nah, jadi orang melahirkan tidak harus lewat kelamin, lewat vagina, tetapi orang operasi cesar pun juga wajib mandi. Asalkan nanti mengeluarkan bayi atau calon bayi, ini mewajibkan mandi. Inilah tentang hal-hal yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan. Sedikit ini semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.